Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Di segmen ini kita akan bahas soal film. Penonton suka film nggak? Suka kan? Nah, kita akan bahas soal film Believe. Langsung saja kita undang ya bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Adjil Dito dan Celerina Judisari. Kami persilakan. Bu Iya, Adjil. Wih, begini. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Silakan duduk. Kita tepuk tangan sekali lagi. Adjil Dito. 11-12 sama saya ya. Apa 11-13? Jadi Adjil Dito, ketika kamu ditawari film Believe ini ya, berperan sebagai Agus yang berprofesi sebagai prajurit. Apa yang membuat kamu akhirnya, oke, saya ambil peran ini? Simple karena produsernya Bu Ai yang pertama. Oke. Udah pernah dulu hampir kerja sama bareng tapi nggak jadi. Direkturnya juga sama Bang Rabi Mandra, Bang Arwin Triwardana juga orang-orang yang pernah saya kerja sama bareng. Dan nggak jadi juga kalau sama Bang Rabi juga sama. Dan baru ini dapat kesempatan lagi setelah 4 tahun nggak barengan. Akhirnya si Bu Ai tiba-tiba ngontak aku untuk coba dulu mau nggak peran ini gitu, film perang berat tapi kata si Bu Ai. Iya. Mau, nggak ada kata nggak karena kebetulan waktu itu tuh lagi doa banget. Ya Allah pengen banget film action, pengen film tembak-tembakan, pengen kayak gitu, film perang yang emang megah, grande gitu kan. Nggak lama dijawab, alhamdulillah. Akhirnya terwujud. Memerankan film impian ini, ibaratnya Adjil ya. Impianku. Bu Ai, kenapa nelpon Adjil waktu itu, Bu? Saya tangannya Tuhan untuk mewujudkan doa dia. Ush. Gitu kan, Bil? Besok Mas mau mewujudkan apa? Saya masih banyak impian sebenarnya. Tapi kayaknya kalau main film saya nggak bisa, Bu. Beneran. Lanjut, Bu Ai, silakan, Bu. Ya saya sih lihat potensi dari Adjil ya. Memang Adjil bilang waktu itu kita mau bekerja sama nggak jadi. Sebetulnya dia yang lebih sombong. Gitu. Astagfirullahaladzim. Framingnya di TV ya. Langsung dilihat oleh banyak orang. Kesayangan. Makanya masih diingat. Ya kita melihat bahwa karakter itu cocok lah buat Adjil. Saya kalau sudah melihat orang biasanya diendapkan dan teringat terus. Pada saat kita mendevelop sebuah karakter, itu pasti sudah ada bayangan. Ada kandidat-kandidat lah. Kenapa Adjil juga ya pertama itu ya secara karakter memang bisa masuk. Kemudian kita memang memerlukan aktor yang dia cepat menangkap. Menangkap dalam artian koreografinya itu terutama untuk fightingnya tuh berat. Saya cuma men-challenge dia persiapan 45 hari Adjil. 45 hari. Itu hampir nggak jadi juga ya waktu itu ya Adjil ya. Betul ya. Framing kedua ya teman-teman. Yang pertama sombong. Yang kedua ini hampir nggak jadi lagi. Nah itu gini loh, jadi seorang produser itu bukan suatu kerjaan yang mudah juga. Bukan berarti Adjil sombong, tapi kan memang Adjil punya banyak juga schedule atau memang sudah masuk pilihan-pilihan, kemudian tiba-tiba saya interfere di dalam situ. Tapi dengan keteguhan hati saya menjawab tadi doa-doanya sehingga terjadi. Jadi pertama memang Adjil tuh kita lihat dia mampu lah untuk masuk dalam range waktu itu untuk bisa mendevelop menjadi karakter yang hidup gitu loh. Gitu. Dan Anda pastinya puas dengan penampilan Adjil? Rasanya iya, saya Amin, ya sih Allah, iya. Sesuai. Ya itu kata yang tepat ya, sesuai. Ya, sesuai. Adjil, Ya Mas. menjadi seorang prajurit kan persiapannya mental, fisik, apalagi cuma 45 hari syutingnya ya? 45 hari persiapan. Persiapannya 45 hari, syutingnya? 38 hari. 38 hari. Nah itu gimana persiapan mental dan fisik, apalagi menjadi seorang prajurit kan bangun pagi. Iya memang. Jam berapa paling pagi bangun? Bangun tapi emang waktu zaman-zaman workshop bangunnya sih emang pagi beneran jadinya. Jadi ke bawah, emang bawaannya pagi tuh pengen lari, olahraga. Jadi rajin banget olahraga tuh. Bener-bener yang
serajin itu olahraga yang kayak oh pengen di satu sisi kan badanku juga waktu itu lagi nge-buffy banget kan, lagi gede banget, disuruh turunin juga sama Bu Ai, jadi ya barengan tuh semua nurunin berat badan, latihan choreo fighting, latihan ini juga apa sikap pegang senjata gitu-gitulah, terus habis itu reading, itu semua digabung jadi satu dalam 45 hari itu dan pastinya ya cukup berat, tapi ya awalnya aku sempet nggak percaya sih sama diriku sendiri. Kok bisa? Iya, setiap kami setiap pemain kayaknya ngalamin semua problematika itu deh Mas. Kayak Apa yang membuat kamu down gitu di tengah-tengah persiapan atau tengah-tengah syuting? karena nggak apa ya kayak gue cukup ini layak nggak ya gue ada di sini gitu. Layak nggak ya mainin si karakter ini gitu. Layak nggak ya dapat cerita yang semegah dan sebesar ini walaupun tadi doa gitu ya, tapi kan tetap aja ketika dapet wah bisa nggak lo gitu, nanya ke diri sendiri dan tapi ya balik lagi ngelihat gimana yakinnya Bu Ai, ngelihat gimana yakinnya Bang Abi sebagai director dan Bang Arwin sebagai director juga, ya mereka yakin sama gue ya gue juga harus yakin sama diri gue sendiri gitu. Iya, karena juga disebutnya ini adalah salah satu film terdahsyat, film perang terdahsyat di Indonesia. Ya. Bu Ai, ini seberapa dahsyat film ini sehingga harus ditonton oleh masyarakat Indonesia? Iya dahsyat. Maksudnya menurut saya pada saat menetapkan untuk membuat sebuah film perang ini sebetulnya kalau kita bicara film perang itu udah agak lama. Ada istilah film perang. Tahun berapa? 2016 mungkin ya terakhir atau 2009 lah. Nah ini masuk. Nah dahsyatnya itu sebetulnya lebih kepada bahwa kita membuatnya secara serius. Jadi serius itu bisa diartikan sebagai otentifikasi. Detil-detilnya itu sesuai. Kan kadangkala ya ada juga film perang tapi mungkin lebih pada fiksi. Tapi karena ini kan memang berdasarkan kisah nyata. Jadi ada kalau kita bilang true event. Kan ngambil dari sebuah buku ya, bukunya judulnya sama Believe. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan itu. Dan di situ bukunya sudah kelihatan ada potensi untuk bisa kalau divisualkan menjadi sesuatu yang dahsyat. Kalau kita mau berbicara dahsyat dalam hitungan misalnya berapa ledakan gitu kan. Orang-orang suka gitu ya. Ya banyak ini ledakan menurut hitungannya berapa ya Jil ya? Ledakannya tuh total sekitar 20-an aja kan. Lebih dari 20. Jadi lebih dari 20. Dan itu ledakan betul ya. Bukan kita main CGI. CGI itu untuk mengenhance, untuk memperjelas lah. Tetapi materi dasarnya adalah sesungguhnya adalah ledakan. Kemudian jadi dahsyat itu bisa saja dananya ya, budgetnya. Ikut meledak gitu maksudnya. Oh, terukur. Kalau itu terukur, sebetulnya ini memang kalau dibilang adalah debut dari Bahagia Tanpa Drama. Jadi kita membuat sebuah satu usaha production house lah, Bahagia Tanpa Drama itu dengan doa kan, Bahagia Tanpa Drama. Nah, tapi sebelumnya saya sudah pernah membuat satu lagi film Kadet. Itu lebih pada perjuangan. Jadi kalau di sana tuh ada resepnya 70-30, di sana 70 drama, 30% actionnya. Kita mau mencoba membalikkan menjadi 30 drama, 70 action. Nah action ini yang akan membuat itu menjadi sesuatu yang tadi dibilang meledak gitu loh, meledak dahsyat. Gitu. Gatot Kaca juga pernah. Oh Gatot Kaca pernah. Jadi Gatot Kaca ada Kadet 1941. 1947. 1947. Tertarik tidak membuat film soal korupsi misalnya? Wah ini saya sering lihat di TikTok nih. Pernah tentang politik pernah. Tapi saya nggak mau dibawa ke sana ya. Ini sekarang kan kita ngomongin yang ini aja gitu. Pernah dulu 2014 kita membuat film juga 2014 ada actionnya. Itu pada saat itu adalah untuk mengepus anak-anak muda untuk bisa ke pemilu gitu loh, memberikan suara gitu. Jadi saya termasuk golput ya. Termasuk produser yang agak idealis. Tetapi idealis kali ini memang pasti asik deh buat ditonton. Karena ada plotnya, ada dramanya. Jadi kalau dibilang film yang terdahsyat, ditambah lagi film terdahsyat yang touching. Gitu ya. Cukup menyentuh. Nah, Aljil
ada nggak adegan tersulit yang kamu hadapi di proses syuting? Semua lagi. Semua? Nah ini tapi jujur ya, emang masing-masing itu punya challenge tersendiri sih Mas. Jadinya ada yang challenge di action, itu otomatis ya itu udah pastilah film action pertamaku juga seumur hidup. Selama aku berkarir ini pertama kali dapat film action yang memang dar-der-dor, jedar-jeder apa semua segala macam. Ngebiasain diri untuk dengar suara tembakan sama ledakan juga itu menurutku sulit karena awal-awal masih takut-takut ya, walaupun pas mendekati akhir ya dengar suara kayak gitu udah bener-bener nggak ada reaksi sama sekali itu juga. Dan juga selebihnya mungkin di dramatic moment antara aku dengan Dinda Thomas yang menjadi Evi istriku, terus juga sama Ibu Maudy Kusnaidi yang berperan jadi mertuaku. Oke. Itu dramatic scenes yang memang kadang mungkin orang mikir udahlah gampang lah drama gitu. Enggak, ternyata memang susah lagi karena kan dibalik memang drama tuh ya udah gitu aja misalnya antara 2 orang berdialog atau 3 orang berdialog jadilah sebuah scene drama, enggak, tapi kan masing-masing ada lagi backgroundnya kayak gimana, situasinya seperti apa, terus apa aja ya kesulitan yang akan dihadapi ke depannya di adegan tersebut kayak gitu, itu jadi bikin makin challenging. Terus juga sama Bang Wafda sebagai ayahku juga sebagai Pak Dedi itu juga sulit karena Wafda tuh udah kayak abangku kan, tiba-tiba ada satu momen dimana ketemu bapak nih manggilnya nih gitu. Dari badan juga nggak beda jauh nih, tinggi badan sama, tapi manggilnya bapak nih gitu. Dan kadang ya hampir keceplosan juga pas lagi take bapak gitu. Ada gitu mah ada dikit. Iya, jadi memang tantangannya ya berbeda-beda ya. Beda-beda. Tidak bisa disamaratakan. Nggak bisa gitu. disamaratakan. Tapi Iya, cedera hal yang biasa. Oh, iya kan. Namanya juga film perang. Cedera, ya elah. Yang di sini lebih sakit kali. Nanti kita undang lagi cast lainnya ya dalam film Believe ini. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aubania mana suaranya? Iya, memang ini serigala liar semua. Jadi nggak perlu nunggu bulan purnama. Nggak perlu ya? Udah keluar aja. Iya. Makanya nanti ditangkapin lagi. Kita muncrat nih kan. Sudah bergabung Maudy Kusnaidi dan Adinda Thomas. Selamat datang di Midnight Live. Saya langsung ke Dinda ya. Dinda, peran kamu sebagai Evi. Betul. Peran sebagai Evi itu bagaimana pendalaman peran Evi dan bagaimana membangun chemistry dengan Adjil? Mendalami perannya sebenarnya dimulai dari reading kali ya. Reading, terus juga gambaran karakternya aku coba gali sendiri sambil nanya-nanya tentunya sama sutradara. Iya. Terus kalau pendalaman feeling sama Adjilnya di lokasi ya kita Lokasi banyak gitu. ya ketemunya. Ngobrol Karena reading tuh lebih ke banyaknya kita nggak ketemu waktu Iya, di reading. dan reading kan prosesnya emang kenalan sama skripnya gitu kan. Dan juga aku juga di satu sisi kan harus ada fokus ke fighting, Iya, fokus ke ke action. gitu segala macam, dan juga Dinda yang fokus sama dramanya, ntar tinggal denger pendapat dari Dinda kayak gimana soal skrip dramanya gitu. Jadi membangun chemistry itu juga menjadi tantangan tersendiri ya. Betul. Ketika dalam proses syuting ini ya. Betul, karena langsung di lokasi syuting kan, jadi Iya. agak deg-degan juga nih gimana, kayak belum pernah syuting sama Adjil juga, jadi tapi untungnya Adjil sangat bisa diajak komunikasi dengan baik. Jadi kita scene-scene yang beratnya kayak kita bisa diskusi enaknya mau diapain, enaknya gimana gitu. Oke, yang penting komunikasi aja terjadi Betul. sih ya. Gitu penonton. Untuk membangun chemistry harus ada komunikasi tuh harus terjalin. Jangan silent treatment aja. Gimana Bang Maudy? Biasa aja saya kan ya. Bang Maudy sebagai artis senior bagaimana Bang Maudy? Senior banget nih, kayak nggak enak nih sama buaya. Terlibat dalam film perang. Ini kan bisa dibilang debutnya Mbak Maudy ya di film perang. Iya lo baru pertama kali. Tapi kemarin tuh kan gini ditanya sama kakakku, lagi ngapain? Reading film perang. Oh jadi kau perang?
Enggak. Oh jadi reading doang? Enggak, aku ikut syuting. Katanya nggak ikut perang, ya kan film perang nggak cuma selalu perang terus. Jadi ngapain kamu? Bagian yang nggak perangnya aku. Bisa aja gitu. Gitu ya. Lanjut lagi ke Mbak Maudy, ini senior loh. Kalau mau ngajar lagi juga nggak apa-apa. Ibu aja, ibu. Nggak apa-apa, saya mah yang penting duduk di sofa. Ya. Ibu aja. Mbak Maudy ini none kita. Iya, bentar lagi mau ulang tahun nih sama Nih Kota Jakarta. Saya bertugas sebagai ondel-ondel. Oh enggak dong. Bisa aja Bu. Kalau nggak mau di ondel-ondel saya apa? Ondel-ondel yang cowok kan? Oh iya. Bisa aja Anda. Bisa. Mbak Maudy kan juga peduli dengan kelestarian lingkungan gitu ya. Katanya masih takut ular. Ini sebentar, di film Believe ini nggak ada adegan ular loh. Sebenarnya pertanyaannya kurang berfokus nih Mas Reza. Gitu ya? Coba lebih fokus lagi dong. Nggak takut ular bener? Takut dong. Ya takut dong, gimana sih? Ya buat selingan aja. Oh, buat selingan aja. Namanya juga basa-basi. Gitu, Kan kita ingin lebih akrab lagi dengan Mbak Maudy kan. Nggak bisa, judulnya jauh jadi nggak bisa Aduh akrab. sayang banget. Saya harus ya. Mas, sini aku yang di situ. Mbak Kamu Maudy. mengizinkan ibu akrab sama Mas Reza? Jadi dalam film perang ini nggak pernah ketemu ular ya? Sama sekali ya? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Karena jadi gue juga yang takut. Yang tahu kan Ajil juga loh, bukan aku aja nih gitu. Nggak ada. Ketemunya cuma sama Ajil, sama ya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik aja sih. Iya. Tapi apa yang membuat Mbak Maudy akhirnya tertantang, oke saya ambil peran ini. Apa yang membuat Mbak Maudy tertarik untuk terlibat dalam Selain film ini? dorongan ekonomi ya maksudnya. Iya, iya. Jujur banget ya Mbak Maudy. Aduh, segala-gala naik soalnya. Saya tuh menyuarakan Anda loh, jadi tepuk tangan dong. Enggak. Apa ya memang senang banget bisa ikut terlibat dalam sebuah produksi yang luar biasa serius. Ini aku jawabnya serius ya, Iya, bukan iya. karena apa-apa nih. Memang bener, bukan karena ada Bu Ai, produser saya di sini, tapi memang ini tuh memang dipersiapkan dengan waktu yang cukup buat saya menurutnya tuh pendek itu waktunya. Berapa bulan? 2 bulan Bu? 3 bulan? 1,5. Tuh kan 1,5 bulan, coba bayangin. Udah saya lebih-lebihin tuh 2 bulan tadi. Ternyata cuma 1,5 bulan dan ini tuh produksi yang besar banget. Dan melibatkan banyak banget orang dan berbagai elemen gitu loh. Kayak ngelihatnya tuh udah pusing duluan gitu dan aku bisa ada di situ cuman lewat set gitu aja kayak seneng banget gitu ada di situ. Bisa paling nggak bisa ikut merasakan gimana sih perjuangan itu gitu. Dan kayak bisa melihat beneran karena ini kan memang based on true story ya. Iya. Jadi kayak apa sih aja. Jadi tuh kayak bener-bener begini ya yang harus dilakukan gitu, nggak semuanya mulus, ada down-nya, ada naiknya lagi gitu. Gimana cara mempertahankan semangat untuk bisa di situ kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak merasa senang banget bisa ngeliat karena aku kan papaku juga orang angkatan laut gitu. Oke. Jadi baru tahu. Tapi waktu aku lahir tuh papa udah nggak dinas gitu loh. Jadi udah pensiun. Jadi nggak ngelihat gimana waktu itu. Nah baru lihatnya pas lagi perjalanan film ini gitu. Jadi waktu itu lebih banyak waktu untuk keluarga ya pastinya saat itu. Iya. Pasti penasaran kan penonton soal film Believe ini, seberapa dahsyat film Believe ini. Kita lihat trailernya berikut ini. Mereka adalah manusia-manusia pemberani. Sama Tuhan kita menyerbu dari langit. Ke medan tempur tanpa tahu akan kembali. Di antaranya, bapakku. Vanessa Lanta. Naon balik? Seperti itulah ajaran bapakku. Kepahitan di hidupnya, ia tularkan kepadaku. Bukan berarti semua jadi diselesaikan dengan Paling nggak aku beresin masalahku sendiri, Pak. Apakah aku terjebak di jalan yang sama? Ini misi one way ticket. Bukan hanya keberanian semata, tapi butuh
keyakinan kuat. Keren banget ya. Film Believe, takdir, mimpi, keberanian. Dinda, kamu kan juga punya hobi yang cukup menantang ya. Naik gunung, katanya juga main moge. Artinya sudah terbiasa dong dengan proses syuting yang memang sangat menantang seperti ini, Dinda. Jujur ini film action pertama aku. Jadi dibilang udah biasa juga enggak. Oke. Ini juga salah satu film yang benar-benar big production yang tadi kata Ibu bilang. Benar-benar banyak yang terlibat. Dan aku kebetulan kebagian bagian dramanya kan, cerita oke. dramanya. Jadi aku nggak terlalu melihat sesulit apa Ajil melakukan scene per scene di film Believe ini. Tapi waktu itu kita ada satu set yang bareng sama Ajil, di mana Ajil tuh habis berkumpul sama banyak orang juga, dan itu kita lihat ya Bu ya, begitu perjuangannya pakai atribut yang harus dipakai di cuaca yang seperti itu gitu. Rasanya tuh kayak Ajil luar biasa sih, sama teman-teman yang lain juga yang terlibat di film ini, kayak mantap banget perjuangannya dan mereka totalitas banget gitu. Iya, Ajil kan sampai cedera ya. Jadi ketika cedera harus break dong syutingnya. Lanjut terus. Keren. Ada timeline syuting yang emang harus kita tepati. Udah Dan jadi ada semua. medis lah. Dan ada medik juga. Dan sambilan proses syuting, walaupun cedera nggak jadi penghalang karena yang pertama udah ada medik dan bener-bener kontrolnya 24 jam, ngecek terus Ajil gimana kondisinya, karena waktu itu kan cederanya di bagian pinggang sini, selangkangan apa sih, mana sih bagian tulang sini. Nggak tahu, kamu yang cedera kan? Iya, aku nggak tahu namanya Bu, aku nggak tahu namanya. Yang cedera jangan. Sini nih, bagian sini nih guys, bagian sini nih. Aku nggak tahu nih bagian apa nih, perbatasan lah ya. Bagian perbatasan itu cedera, terus tapi masih harus ada adegan fighting lagi, harus ada adegan lari-lari, loncat-loncat segala macam. Pas take sih nggak berasa ya, pas kelar take susah jalan. Tapi enjoy, tapi seneng, ngelakuinnya seneng, bahagia. Tapi Ajil nggak pernah mengeluh sehingga saya tidak terlalu tahu. Iya. Gitu kan. Nggak sempat ngeluh, Ajil tuh begitu selesai cut langsung Tidur Bu. Itu bener. Ajil tidur. jadi nggak sempat ngeluh, langsung tidur. Gampang nyari aku tuh gampang banget, nggak akan hilang-hilangan. Tidur di base camp pasti. Yang penting ada bantal ya. Iya. Iya. Itu namanya dedikasi, komitmen. Kalau nggak gitu nggak jadi real filmnya. Betul. Iya. Jadi ada komitmen Betul. sehingga real film. Apa tadi Mas, bantal? Nggak ada, beneran. Nggak ada bantal. Sok itu rumput tidurin aja udah, lumpur, batu, apa semua tidur aja udah. Karena kan emang bentukannya kan ceritanya kalau lagi perang kan kotor. Iya. Nggak mandi, nggak apa semua segala macam. Ya udah, apa ngerasa tapi udah PW nih. Iya. Tapi kotor atau bau sangit gitu sebelah kiri misalnya. Ya udah nggak apa-apa, udah ngantuk gitu. Terima aja deh ya, bayangan gue gede ini ya. Iya. Aja. Atau juga terminal bentar lagi turun gitu. Iya, itu dia. Oke, Ibu Ai, ini apa pesan yang ingin disampaikan dari penayangan film Believe ini? Pesan dari film ini bahwa memang orang tuh apapun bisa jadi hebat dari segala strata gitu. Jadi kita memberikan harapan, tapi harapan yang memang bisa dijadikan sebuah kenyataan karena itu memang sudah pernah terjadi. Dari seorang yang bukan siapa-siapa menjadi seorang yang sukses gitu. Oke, ini soal perjuangan ya. Ini soal perjuangan hidup. Jadi yakinlah, kan believe, yakinlah bahwa semua orang bisa jadi hebat. Iya, harus yakin tuh penonton ya. From zero to hero. Sama aku mau nambahin satu lagi. Iya. Film ini tuh bener-bener kalian ketika nonton nanti bakal dimanjain banget sama sinematografi yang bener-bener apik dari tim kameranya. Ya beneran, ini beneran. Bagus banget gambarnya. Ya. Pastinya kita nggak sabar ya. Iya. Ingin nonton Believe, akan tayang perdana tanggal 24 Juli 2025. Semoga lancar, semoga sukses penayangannya, dan semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Itu yang paling penting. Dan akhir kata, saya Valentinus Reza harus pamit undur diri. Walaupun saya presenter kesayangan Anda, tapi kita jumpa lagi besok. Ya, kita akan tayang terus. 1 minggu, Selasa sampai Jumat. Bulan depan Senin sampai Jumat.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.